Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Purnomo dari kelas 10 IP1. Ini mempresentasikan hasil kerja saya tentang tema hakikat geografi. Apa itu hakikat geografi? Ayo kita simak bersama. Hakikat geografi. Hakikat geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, merangkai sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. A. Definisi geografi. Istilah geografi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Istilah geografi juga telah mendapat berbagai nama di berbagai negara. Bahasa Belanda menyebut geografi dengan aardrijkskunde. Bahasa Inggris mengenalnya dengan nama geografi, dan bahasa Yunani menamakannya geografia. Pelajaran geografi di Indonesia pada tingkat SD, SMP, dan SMA sebelum tahun 1975 disebut ilmu bumi. Sejak berlakunya kurikulum 1975, saat itu istilah geografi tetap dipakai di Indonesia sampai saat ini. Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Jadi, geografi merupakan ilmu yang menggambarkan keadaan bumi. Rumusan yang sederhana ini telah mengalami perubahan karena kemajuan zaman, kemajuan pandangan dan kegunaan ilmu itu sendiri. Di bidang kajian geografi semakin bertambah luas yang mencakup aspek fisik, aspek manusia, serta ketertarikan antara manusia dengan lingkungannya. Minat dan perhatian di antara pakar-pakar geografi terhadap masing-masing aspek tertentu mengakibatkan perumusan definisi geografi berbeda-beda. Beberapa definisi geografi yang ditentukan oleh beberapa pakar sebagai berikut. B. Objek geografi. Objek kajian suatu ilmu kadang-kadang dipelajari oleh ilmu-ilmu yang lain, atau objek material. Sebagai contohnya antara geografi, sosial dan sosiologi. Sama-sama mempelajari kelompok manusia pada suatu tempat. Antara geomorfologi dan geografi fisik mempelajari bentuk lahan. Antara geografi ekonomi dan ekonomi sama-sama membahas kebutuhan manusia dalam suatu lokasi tertentu. Hal yang membedakan satu dengan ilmu yang lain dalam hal memecahkan masalahnya adalah sudut pandang satu ilmu dalam memecahkan masalah atau dalam memberikan sejumlah alternatif pemecah masalah atau objek formal. Objek kajian geografi sangat luas atau objek material, mencakup aspek fisik atau lingkungan fisik, aspek manusia, serta hubungan. C. Prinsip-prinsip geografi. Dalam studi geografi, seperti ilmu lain digunakan prinsip-prinsip yang mendasari yang disebut prinsip geografi. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar uraian, pengajian penyikapan gejala, variabel, dan faktor-faktor geografi. Prinsip dapat dianggap sebagai jiwa pada waktu kita melakukan pendekatan terhadap objek yang kita pelajari. Menurut Nursid Sumat Abja pada tahun 1981 ada 4 prinsip geografi, yakni penyebaran, internal, deskripsi, dan kronologi. Ini dia prinsip-prinsipnya. 1. Prinsip penyebaran. Gejala dan fakta geografi baik yang berkaitan dengan aspek fisik, kemanusiaan, maupun gabungan dari keduanya tersebar di permukaan bumi. Persebaran gejala dan fakta di setiap lokasi atau tempat di permukaan bumi berbeda-beda. Ada yang tersebar merata, tidak merata, atau bergerombol. Dengan memperhatikan dan menggambarkan persebaran gejala tersebut dalam suatu ruang atau tempat tertentu, maupun menyiapkan
persebaran tersebut, baik yang terkait dengan gejala lain maupun kecenderungan yang dapat dipakai untuk prediksi di masa mendatang. Nomor 2, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi digunakan untuk menelaah dengan mengkaji gejala dan fakta geografi. Prinsip interrelasi adalah gejala atau fakta yang terjadi di suatu tempat tertentu. Setelah mengetahui penyebaran gejala dan fakta geografi dalam lokasi tersebut, langkah selanjutnya menyikap hubungan antara gejala atau fakta yang di tempat itu merupakan hubungan bisa. Nomor 3 ada prinsip korologi, adalah gabungan, yang mana prinsip ini menggabungkan 3 prinsip yang sudah dijabarkan di atas. Prinsip korologi bertujuan untuk menelaah fakta, gejala serta permasalahan yang terjadi di suatu tempat, yang mana semuanya ditinjau dari segi persebaran, interrelasi, interaksinya dan interaksinya dalam satu ruang tertentu. Nomor 4 ada prinsip deskripsi, penggambaran, berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi. Setelah dilakukan pengamatan maupun memberikan penjelasan mendalam tentang spesifik gejala geografi yang terjadi, pada penjelasannya, prinsip deskripsi tidak hanya menjabarkan dalam lisan, tulisan maupun peta, namun juga dijabarkan lagi lebih spesifik menggunakan grafik, tabel, serta diagram. Oke, kita masuk ke D. D sini para ahli geografi. Nomor 1 ada geografi menurut Alexander. Menurut Alexander, geografi adalah sebuah studi mengenai pengaruh lingkungan alam terhadap berbagai aktivitas manusia. Oleh karena itu, lingkungan bahasa geografi selalu membahas mengenai hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan pengaruh terhadap alam sekitar. Nomor 2, menurut Ekblau dan Mulkern. Menurut Ekblau dan Mulkern, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai bumi dan kehidupannya. Bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi pandangan kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai sehari-hari, rumah yang kita huni, serta tempat rekreasi yang kita nikmati. Dan ada 2 lagi terakhir, geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia, berdasarkan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI di Semarang pada tahun 1988, ditetapkan sebuah definisi tentang apa itu geografi. IGI berpendapat bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Dan yang terakhir, nomor 4, menurut Bintarto, Profesor Bintarto berpendapat bahwa geografi merupakan sebuah keilmuan yang mempelajari hubungan kausal yang ada pada gejala-gejala di permukaan bumi. Gejala tersebut dapat bersifat fisik maupun yang menyangkut aspek sosial kehidupan manusia. Gejala-gejala ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Oke, mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.